Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast FBS, Futuristik Berintegritas Sukses. Perkenalkan, saya Denny Indrawan, dosen Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Sastra. Pada kesempatan ini, saya mau berbicara dan tentu mau mengajak rekan-rekan dosen bagaimana bisa menghidupkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya dalam dunia kerja kita. Bapak Ibu, berakhlak ini bukan sekadar nilai, tetapi ia hidup pada setiap langkah ketik kita, setiap kita berinteraksi dengan sivitas akademika yang ada di kampus. Jadi Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan nilai ASN berakhlak ini sebagai dosen atau aktivitas kita di kampus. Jadi Bapak Ibu, untuk menerapkan nilai ASN berakhlak ini ada begitu banyak yang bisa kita lakukan. Mulai dari nilai pertama Bapak Ibu, nilai berorientasi pelayanan. Jadi kita sebagai dosen Bapak Ibu tentu yang paling sering atau yang paling dekat adalah interaksi kita dengan mahasiswa. Nah, melalui nilai berorientasi pelayanan ini kita sebagai dosen tentunya harus peka dan tentunya cekatan Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengidentifikasi kendala-kendala belajar mahasiswa Bapak Ibu. Jadi selain peka terhadap situasi dan kondisi mahasiswa Bapak Ibu, utamanya kondisi belajar mahasiswa, tentu ada banyak hal yang juga bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan ini. Misalnya kegiatan non-akademik, tentu kita sebagai dosen harus memberikan ruang atau terbuka kepada mahasiswa bagaimana bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang konstruktif Bapak Ibu di tengah masyarakat. Nah, peran kita sebagai dosen tentu membuka diri atau berkontribusi memberikan arahan-arahan kepada mahasiswa agar bisa sukses menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengabdian di tengah masyarakat. Oke Bapak Ibu, nilai yang kedua adalah nilai akuntabel. Tentu sebagai dosen ini erat kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Untuk menerapkan nilai akuntabel ini, kita sebagai dosen harus sejak awal menjelaskan aturan-aturan atau pengaturan-pengaturan selama perkuliahan satu semester itu. Misalnya sejak awal kita harus menjelaskan secara mapan bagaimana rencana pembelajaran semester kepada mahasiswa. Tentu juga di akhir kita harus terbuka kepada mahasiswa bagaimana transparansi penilaian. Oke Bapak Ibu, nilai yang ketiga adalah nilai kompeten. Nah, sebagai dosen tentunya menjadi kewajiban bagaimana kita bisa mencerminkan sebagai seorang pembelajar tanpa mengenal waktu dan tempat. Nah, kenapa ini penting? Karena setiap pertemuan di kelas tentu kita harus memberikan wawasan-wawasan atau ilmu pengetahuan kepada mahasiswa yang tentunya mutakhir dan bermanfaat untuk mahasiswa. Selain itu, Bapak Ibu, kenapa kita sebagai dosen wajib menjadi pembelajar seumur hidup? Karena salah satu tugas utama kita adalah membantu mahasiswa belajar bagaimana bisa menemukan sumber-sumber terpercaya dalam setiap proses belajarnya. Oke Bapak Ibu, berikutnya adalah nilai harmonis. Nah, sebagai dosen tentunya kita harus mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan kerja kita. Nah, bagaimana caranya? Tentu yang paling dekat adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi sesama dosen. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan bagaimana menciptakan harmonisasi di lingkungan kerja. Misalnya kita sebagai dosen bisa berkolaborasi dengan dosen yang lain, misalnya melakukan penelitian-penelitian, melakukan pengabdian dengan beberapa dosen di program studi kita. Oke Bapak Ibu, berikutnya adalah nilai loyal. Nah, nilai loyal ini tentu kita sebagai ASN dosen Bapak Ibu wajib menjaga nama baik institusi dimanapun kita berada, karena status dosen itu akan terus melekat pada diri kita. Jadi ketika kita berada di tengah masyarakat Bapak Ibu, tentu kita harus mencerminkan nilai-nilai dengan penuh integritas Bapak Ibu sebagai dosen. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai adaptif. Nah, saya pikir ini sangat relevan Bapak Ibu dengan zaman saat ini, bahwa kita sebagai dosen tentu harus bisa beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang ada.
Misalnya saat ini kita berada di tengah arus digital Bapak Ibu. Yang paling erat kaitannya kita sebagai dosen tentu harus bisa mentransformasi pembelajaran Bapak Ibu. Sekarang ada begitu banyak platform-platform digital yang bisa membantu kita dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai pada nilai yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Nah, nilai kolaboratif ini saya kira sekarang Bapak Ibu kita berada di era kolaborasi. Nah, sebagai dosen tentu kita harus membuka ruang atau tidak menutup diri kepada dosen-dosen yang lain, karena semakin kita berkolaborasi maka semakin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan atau hasilkan. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin mengajak seluruh rekan-rekan dosen untuk senantiasa menghidupkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam setiap langkah kaki kita di kampus maupun di luar kampus. Mari kita sama-sama Bapak Ibu berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai ASN berakhlak. Salam kolaborasi.